Halo adik-adik, tahukah kalian apa saja komponen yang terdapat pada rantai makanan? Yuk kita cari tahu sama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, apa sih rantai makanan itu? Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakannya makhluk hidup dalam urutan tertentu. Nah, kita coba lihat gambar di samping kakak. Di sana ada padi yang dimakan oleh tikus. Tikus tersebut kemudian dimakan kembali oleh ular. Setelah begitu, ular tersebut ternyata dimakan lagi oleh burung elang. Setelah waktu berlalu, burung elang tersebut ternyata mati. Nah, ketika burung elang mati, bangkainya akan diproses oleh makhluk hidup pengurai sehingga bercampur dengan tanah dan kemudian membentuk humus. Humus tersebut nantinya berguna untuk pertumbuhan padi. Proses tersebut terus berjalan dari waktu ke waktu. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang komponen-komponen yang terdapat pada rantai makanan. Nah, kita lihat kembali yuk rantai makanan di sawah tadi. Kira-kira komponen apa saja ya yang terdapat pada rantai makanan tersebut? Nah, di sini komponen yang pertama adalah produsen. Produsen adalah tumbuhan. Tumbuhan bisa memproduksi makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Contoh tumbuhan yang terdapat pada rantai makanan tadi adalah padi. Kemudian ada komponen kedua. Komponen kedua adalah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora yang memakan tumbuhan. Contoh dari hewannya adalah tikus. Selanjutnya ada komponen ketiga. Komponen ketiga adalah konsumen ke tingkat 2. Contoh hewannya yaitu adalah ular. Nah, ular di sini adalah hewan karnivora yang memakan konsumen pertama tadi. Kemudian ada komponen lain yaitu konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan hewan yang memakan konsumen tingkat 2 tadi. Nah, contoh dari hewannya yaitu adalah burung elang. Selanjutnya, setelah burung elang mati, ada komponen terakhir yaitu komponen pengurai. Komponen pengurai biasanya berupa bakteri dan jamur yang bertugas memproses bangkai hewan agar bisa digunakan kembali oleh produsen. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa pada rantai makanan di sawah, padi berperan sebagai produsen. Kemudian ada tikus yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu ada ular yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Selain itu, ada juga elang yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Setelah elang mati, lalu akan diuraikan oleh bakteri yang berperan sebagai pengurai. Sekarang kita lihat ekosistem di laut yuk. Nah, di sini ternyata ada rumput laut, ada ikan, ada anjing laut, ada hiu, dan juga ada bakteri. Nah, ternyata di sini ada rumput laut yang berperan sebagai produsen karena memproduksi makanannya sendiri untuk dimakan oleh makhluk lain. Kemudian, rumput laut tersebut dimakan oleh ikan. Nah, ikan di sini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian, ikan tersebut ternyata dimakan oleh anjing laut. Anjing laut tersebut berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, ternyata anjing laut tersebut dimakan kembali oleh hiu. Hiu tersebut berperan sebagai konsumen tingkat 3. Setelah hiu mati, ternyata akan diuraikan kembali oleh bakteri yang berperan sebagai pengurai sehingga bisa bermanfaat kembali untuk pertumbuhan rumput laut. Nah, adik-adik, bagaimana? Sudah mengerti kan tentang komponen-komponen yang terdapat pada jaring-jaring makanan? Semoga adik-adik bisa menyerapnya dan juga bisa bermanfaat untuk kehidupan adik-adik semua. Terima kasih dan sampai jumpa!